mereka udah donor darah ini Pak. Darah gue udah gue kasih gratis ke Bapak. Tapi pada saat dia butuh darah dia harus bayar toh Pak. Kebutuhan darah di kota Medan dan sekitarnya, catatan saya pribadi ini ya, yang saya tahu itu sekitar 12.000 kantong per bulan. Ya jelas, masalah darah belum beres. Saya di bidang darah udah 12 tahun. Dari dulu sampai sekarang belum beres. Dan bagi sebagian orang, masalah darah itu bukan masalah mereka. Karena bukan mereka yang membutuhkan. Iya. Padahal, suatu saat kalau mereka membutuhkan, mereka baru sadari, ternyata cari darah itu sulit. Dan banyak yang bertanya juga, apakah satu pasien itu sebenarnya hanya butuh satu kantong darah pada saat kalau membutuhkannya? Jawabannya tidak. Dari pengalaman saya selama 12 tahun ini, ada yang butuh sampai 150 kantong. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan detik, di dunia terdapat kebutuhan transfusi darah dari orang-orang demi menyambung hidup. Sayangnya, kebutuhan darah senantiasa belum tercukupi, terkhususnya untuk Medan, Sumatera Utara. Yayasan Hope adalah sebuah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan yang telah didirikan sejak tahun 2012, fokus pada pemberian bantuan yang berkaitan dengan kesehatan dan penanganan penyebab dari masalah kesehatan yang timbul. Selama 10 tahun berdiri, darah yang tersalurkan telah memberikan harapan hidup kepada yang membutuhkan sesuai dengan namanya, Hope, Harapan Oasis Peduli Empati. Para pendonor darah sering dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan. Namun kenapa tidak banyak di antara kita yang bersedia menjadi pahlawan kemanusiaan tersebut? Aku donor darah dengan berbagai alasan. Hari ini dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni, di studio saya sudah mengundang seorang narasumber yang dalam kesehariannya beliau sangat sibuk sekali mengurus masalah-masalah kesehatan. Salah satunya itu adalah masalah donor darah. Siapakah beliau? Beliau adalah founder dari Yayasan Hope. Bersama dengan saya, Pak Samsudin. Hai Sis Lisa. Dipanggil Sis ya, gimana Pak kabarnya? Kalau biasa saya ditanya, jawaban saya adalah baik, aman, terkendali. Oke, baik, aman, terkendali. Sampai sekarang masih terkendali ya? Masih. Oke, ini kalau kita bicara tentang donor darah kan ceritanya nggak habis ya. Baru saja tadi kita melihat cuplikan bagaimana Hope ini sudah berkembang sejak tahun 2012. Ini adalah tahun ke-10, perjalanan yang nggak mudah pastinya ya Pak ya. Pasti. Nggak mudah, bantu udah banyak orang juga, udah nggak terhitung. Pasti udah nggak terhitung ya. Sudah nggak terhitung. Oke, nah ini mungkin salah satu hal yang membuat banyak sekali teman-teman yang bertanya kan. Apa sih yang membuat Yayasan Hope ini sangat concern dengan masalah kesehatan? Ya, terima kasih Sis Lisa atas kesempatannya ya. Karena bagi saya sebuah kesempatan kita di publik seperti ini untuk sampaikan sesuatu itu luar biasa. Karena apa yang ada di pikiran kami itulah yang bisa disampaikan ke umum. Yes, ya. Jadi Yayasan Hope sendiri itu adalah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan. Jadi apa yang kami lakukan semuanya pasti konsennya di kesehatan. Tetapi berjalan waktu, kami selain fokus di kesehatannya, kami fokus di penanganan penyebabnya. Karena akibat yang sudah terjadi itu nggak akan habis-habis untuk kita beresin. Tetapi kalau kita bisa tangani penyebabnya, banyak yang bisa kita bantu. Salah satunya Pak yang sudah dilakukan. Contohnya, bisa kita ke sebuah daerah dan kita tahu di daerah tersebut memiliki jenis penyakit tertentu yang banyak ya terjadi wabah penyakit, misalnya penyakit kulit. Nah kita telusuri apa yang menyebabkan penyakit kulit tersebut dan salah satunya biasanya adalah air bersih. Nah kita buat air bersih. Dengan adanya fasilitas air bersih, otomatis daerah itu tidak ada penyakit tertentu lagi. Ada berapa nih titik air bersih yang sudah pernah dilakukan? Lebih dari 6 tempat ada. Selama perjalanan Hope ini berarti air bersih baru-baru aja difokuskan ya? Sebenarnya dari dulu ada, sempat satu masa terhenti karena sebelum pandemi kita ada beberapa fokus yang kami jalankan duluan. Jadi sampai hari ini Yayasan Hope sendiri ada 9 program kerja. Mungkin boleh di-sharing sedikit? Yang pertama mengenai cari darah, itu cari darah untuk seluruh Indonesia. Yang kedua buat acara donor darah. Apa ini sampai seluruh Indonesia Pak? Dikirim darahnya emang udah pernah sampai ke seluruh Indonesia nih? Karena teman-teman kita, network kita ada di seluruh Indonesia. Jadi kita siap bantu pun pasien itu dimanapun.
Kita akan berusaha yang terbaik. Wah, ini selama ini aku kirain cuma di Medan Sumatera Utara ya Pak ya. Iya. Berarti kalau dimanapun Anda berada punya masalah kebutuhan donor darah, boleh aja langsung hubungi Hope karena Hope juga punya timnya di seluruh Ya, Indonesia. sebenarnya kita memiliki banyak teman-teman di berbagai daerah. Itulah teman-teman kita kontak untuk bantu carikan darah tersebut. Dan kebetulan jaringan kita seharusnya cukup kuat sih, cukup besar. Oke. Banyak teman-teman yang peduli di berbagai daerah ya. Oke. Jadi kita kumpulkan semuanya. Oke. Nah, selain itu Pak, Jadi program yang kerja pertama yang tadi kan lain. cari darah untuk seluruh Indonesia. Udah itu buat acara donor darah itu fokusnya di Sumatera Utara. Setiap minggu itu kita bisa buat sampai 15 tempat. 15 kali. Satu minggu. 15 Itu kali bisa. 15 kali itu dibantu dengan relawan yang gak dibayar atau gimana itu? Semua relawan kita free. Semua gratis relawannya. Oke. Jadi contohnya buat acara donor darah. Yang ketiga, pinjam alat kesehatan. Jadi sebelum masa pandemi, sebenarnya kita udah banyak meminjamkan alat kesehatan, termasuk kursi roda atau memberikan. Tapi memang terakhir kita lebih fokus ke meminjamkan. Alasannya simpel aja, agar yang si peminjam itu tetap bisa mengembalikan dengan baik kondisinya. Karena alat kesehatan itu kan mungkin mereka nggak pakai seterusnya. Suatu saat itu bisa dikembalikan ke kita. Contohnya yang seperti apa Pak bisa dipinjam? Kursi Kursi roda paling ranjang sering ya? pasien, tabung oksigen. Oh. Kalau seperti kacamata baca itu kita langsung berikan. Oke. Jadi sebelum pandemi kita udah fokus dipinjamkan alat kesehatan, tetapi di pandemi itu benar-benar frekuensinya kami naikkan. Saya ambil contoh stok kita saat ini. Untuk yang tabung oksigen besar itu ada 100 biji lebih, yang kecil ada 150 lebih. Itu dipinjamkan. Dipinjamkan. Dan sampai saat ini masih banyak yang belum dikembalikan ke kami. Ya? Karena pasiennya belum benar-benar sembuh. Ada yang karena COVID paru-parunya udah rusak, jadi harus pakai oksigennya berkelanjutan. Terus ya. Benar-benar. Oke. Bahkan kita sampai ada sediakan oksigen konsentrator. Oke. Ya. Ini di Yayasan Hope sendiri banyak dokter nggak ini di organisasinya? Maksudnya kalau nggak banyak dokter, relawannya juga pusing kan? Ya. Jadi kalau memang Yayasan Hope itu sendiri sebenarnya kumpulan dokter sih. Di yayasannya sendiri struktur organisasi itu pembina pengawas kita itu dokter dan sekretaris kita kebetulan apoteker. Oke. Jadi memang kombinasinya itu di bidang Luar medis. biasa ya. Nah, di bidang Ada medis. orang yang fokus di kemanusiaannya Bapak ya. Terus kemudian ada orang yang memang udah ahli di bidangnya. Benar, sehingga mungkin ini yang membuat penanganan begitu cepat sekali. Bener. Jadi kalau program kerja yang lain, contohnya handle pasien, ya kita bantu case by case, kita bantu. Tercatat di catatan kami ya di surat nomor resmi case itu kurang lebih sekitar 1.900 orang lebih saat ini case by case. Itu tercatat karena kami ada nomor case yang kami simpan terus agar kita bisa tahu tuh case keberapa, kapan, siapa, database-nya itu kita ada simpan. Nah, di luar itu tadi selain handle pasien, sering juga banyak yang hubungi Yayasan Hope untuk konsultasi untuk menanyakan sesuatu. Contoh Pak, nanya apa ini Pak? Di mana dapatkan vaksin, kalau misalnya cara pakai BPJS gimana, dokter siapa yang lebih bagus, Ini di rumah call sakit centernya mana. 24 jam bentar lagi ya? Sebenarnya kalau dibilang 24 jam mungkin iya ya. Kami nggak Kapan pernah buat 24 jam, tapi kenyataannya kalau namanya udah sakit urgent, itu sudah pasti kita dihubungi kapanpun. Dan saat ini kita ada 2 admin yang angkat telepon dan 4 call center. Kenapa kami buat sampai 4? Dan memang kenyataannya banyak yang telepon. Soalnya kalau misalnya hanya dua call center di awal, ada yang telepon kita nggak tahu karena nggak masuk. Jadi kalau 4 call center minimal ada miss call masuk, kami akan call back. Itu yang kami lakukan. Nah, di luar itu ya kita penanganan penyebab, contohnya seperti buat fasilitas sumber air bersih. Next program lainnya seperti edukasi kesehatan. Seperti apa yang kita lagi ngobrol sekarang ini sebenarnya edukasi kesehatan. Kita menyampaikan sesuatu yang positif di masyarakat. Bagaimana teman-teman semuanya nanti bisa lebih paham mengapa mereka harus berbuat menjadi pahlawan seperti itu. Iya, gimana biar Iya. mereka bisa jadi pahlawan kemanusiaan, biar stigmanya itu donor darah itu yang selama ini mungkin ketakutannya ada, Benar, kekhawatirannya ada bisa terselesaikan. Jadi Benar. semoga Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang juga berhasil menyelesaikan masalah donor darah ini. Iya. Oke, selain itu Pak, ada lagi program-program yang lainnya. Program berjalan ya lebih ke edukasi yang kami kembangkan terus. Karena kami paham edukasi ini kalau misalnya kita nggak fokus ya, masalah kesehatan ini nggak akan selesai. Ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya dari edukasi itu. Edukasi itu sejak dini ya. Kadang-kadang kita dulu sebelum pandemi itu kita bisa ke sekolah-sekolah ajari anak-anak cara membersihkan gigi seperti apa. Maka kenapa ada kondisi di masyarakat ya yang menyampaikan bahwa
kalau ibu hamil misalnya nggak boleh sakit gigi, nggak boleh cabut gigi. Udah itu kejadian di mana kalau orang yang dewasa yang sakit gigi biasanya tubuhnya nggak sehat, misalnya. Nah ini kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Oke, jadi kenapa dari anak-anak perlu itu diedukasi ya Pak ya? Dari anak-anak. Oke, apalagi juga dibantu dengan struktur organisasi di Hope sendiri, kebanyakan dokter itu Benar. mungkin lebih memudahkan. Tapi sepertinya yang munculnya nggak pernah saya nampak dokter-dokternya ini pahlawan-pahlawan yang benar-benar nggak mau dimunculkan orangnya, tetapi mereka benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Memang kalau di Yayasan Hope sendiri kita ada satu masalah sih. Masalahnya adalah para pengurusnya jarang mau muncul di publik. Itu Kayaknya Bapak aja yang muncul nanti ya. itu pun terpaksa. Iya. Ya karena memang nggak ada yang wakili untuk bicara di depan ya. Oke. Nah salah satu program lainnya yang untuk melengkapi tadi ya, program apa saja, pengobatan gratis. Jadi khusus untuk pengobatan gratis ini biasa kami cari tempat-tempat yang dimana memang butuh kehadiran kita. Ada bagi sebagian orang menganggap pengobatan gratis itu sebenarnya tidak perlu, tidak cocok. Tetapi bagi kami sendiri pengobatan itu penting. Apa yang disebut pengobatan gratis bagi Yayasan Hope ya? Yang pertama adalah sebenarnya edukasi. Memang benar kita turun ke lapangan, kita mengobati pasien. Tetapi pasien tersebut akan paham sakitnya sakit apa, bagaimana cara menanganinya, obat apa yang dikonsumsi, dan bagaimana cara menghindarinya. Itu kita langsung ketemu Pasiennya. Ya, karena dalam sebuah wilayah, satu area, kalau misalnya banyak yang sakit, itu biasanya nggak jauh-jauh dari beberapa masalah. Pertama, pola makan. Ya. Kedua, pola hidup. Oke. Yang ketiga, kebersihan. Keempat, air bersih. Air bersih nggak ada. Nah, jadi selain pengobatan gratis yang dalam satu paket itu ya, biasanya kami ada bagi kacamata baca, pengecekan gigi, penyuluhan langsung, sempat sampai ajari cara memasak. Itu di Pulau Nias, Gunung Sitoli kita pernah lakukan kerjasama dengan IPS ya. Nah, itu kita lakukan semua. Bahkan kita keliling ke satu-satu rumah untuk lihat pasien-pasien yang tidak bisa ke tempat kita. Ya, tujuannya sebenarnya apa? Edukasi. Bahkan obat yang kami berikan, yang kami buka, itu dosisnya kami kontrol. Karena tidak boleh sampai terjadi yang namanya resistan. Resistan itu artinya jadi kebal gitu. Contohnya kalau batuk, misalnya batuk kita udah kasih obat batuk, kita kasih yang ringan aja karena wilayah tersebut belum pernah kenal obat batuk. Kalau kita kasih yang berat, yang dosisnya tinggi, memang sembuh. Tetapi suatu saat si pasien kalau akan batuk, itu nggak akan sembuh-sembuh lagi dengan obat biasa, harus yang lebih keras lagi. Itu yang namanya kita harus memiliki edukasi dan memberikan obat-obatan, pengobatan. Waduh, dari sini aja aku udah langsung kayak, wah ini Hope adalah yayasan yang melakukan banyak hal dan terus kemudian mungkin diekspos medianya nggak sangat jarang sekali ya. Jadi mungkin teman belajar Lisa, saya secara pribadi kebetulan tahu Yayasan Hope ini sangat fokus di donor darah. Udah banyak kalau teman-teman yang nanya mau donor darah atau kurang darah di mana, pasti saya akan nyodorkannya di Hope gitu loh. Dan call center mereka memang saya akui cukup gercep, cukup langsung arrange gitu. Saya nggak tahu ada yang punya pengalaman boleh share di kolom komentar. Kali aja mungkin pernah kan Anda dibantu sama Yayasan Hope. Nah mungkin aku akan bahas isu donor darah karena kan kita dalam rangka donor darah sedunia. Kita tahu Indonesia kan Pak masih punya masalah pastinya ya di donor darah yang kalau udah tercukupi mah nggak mungkin terus banyak donor darah, nggak mungkin dikit-dikit ada broadcast terus butuh darah, kemudian butuh darah kan gitu ya. Nah saya penasaran nih Pak, sebenarnya masalah defisit donor darah yang tak terselesaikan ini, apakah itu yang membuat Anda Pak Samsudin dan teman-teman fokus di donor darah? Jadi sebenarnya kalau kita bahas mengenai masalah darah ya, dan mengapa Yayasan Hope fokus di bidang darah juga. Iya gitu. Semua program kerja yang dijalankan oleh Yayasan Hope itu dijalankan karena memang kebutuhan, karena sesuai kondisi. Kalau misalnya semua aman-aman aja kita nggak akan kerjakan itu. Jadi memang Yayasan Hope sendiri memiliki sebuah pemikiran di mana yang orang lain nggak kerjakan atau masih butuh bantuan kita, itulah di sana kita akan fokus. Maka kami keliling sampai ke seluruh Sumatera Utara, ke daerah-daerah, ke pulau-pulau untuk melakukan pengobatan penyuluhan ini. Nah, kita cerita kembali ke masalah donor darah. Ya jelas, masalah darah belum beres. Bahkan saya, Yayasan Hope sendiri tadi 10 tahun ya, saya di bidang darah udah 12 tahun. Dari dulu sampai sekarang belum beres. Dan bagi sebagian orang, masalah darah itu bukan masalah mereka, karena bukan mereka yang membutuhkan. Iya. Padahal suatu saat kalau mereka membutuhkan, mereka baru sadari ternyata cari darah itu sulit dan
mengapa selama ini nggak mau donorkan darah. Dari Bapak nih, berarti ini kan Bapak kenapa Foundation Hope ini sangat fokus di donor darah itu kenapa Pak? Saya pengennya kenapa? Apa karena maaf ya Bapak dalam keluarga punya masalah atau mungkin teman atau sahabat yang meninggal karena darah yang membuat Bapak kayak we have to do something, kita harus melakukan sesuatu. Atau mungkin karena kebetulan buka foundation terus kemudian masalah darah ini gak ada yang mau nanganin terus kalian nanganin. Banyak hal yang membuat menjadi alasan Faktor bagi ya? kami, faktor Salah banyak. satu yang paling kuat Pak. Karena darah kurang, stok darah kurang. Nah, kalau kenapa pilih di bidang darah ini? Karena memang dari dulu kami udah pengalaman mungkin di bidang darah ini. Karena ada pengalaman di bidang darah ya udah difokuskan aja, terus kemudian Ya, bantu banyak tapi orang memang banyak yang darah. membutuhkan darah. Karena Sehari kita berapa orang Pak yang call di call center? kurang Satu hari lebih untuk Sumatera Utara aja ya? catatan saya sekitar 10-20 orang pasti ada. Setiap harinya. Tapi itu bukan semuanya cari darah. Mungkin sekitar 50% cari darah. Sisanya itu minta tolong untuk bantuan biaya lainnya. kesehatan, konsultasi untuk tanya bagaimana cara pakai BPJS-nya, dokter apa yang cocok, penyakit ini seperti bagaimana tangani. Hal pokoknya ada aja yang ditanyakan. Semua berkaitan dengan kesehatan. Oke. Nah, kita bahas ini. Ya. Menurut Bapak nih kan pasti ada banyak hal yang membuat orang tidak mau donor darah. Alasan banyak nih, takut jarum, takut darah, semuanya. Saya pernah dengar dari masyarakat atau teman-teman juga. Mereka udah donor darah ini Pak. Darah gua udah luang gua kasih gratis ke Bapak. Tapi pada saat dia butuh darah dia harus bayar toh Pak. Di rumah sakit mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman yang mereka punya mindset yang mungkin bingung, kok harus bayar lagi gitu. Toh aku donor udah gratis. Ya, makanya di sini saya harus terima kasih ke Sis Lisa karena kasih kesempatan ke saya untuk menjelaskan hal ini. Ini belum pernah ada yang nanya kayak atau saya aja yang terlalu. Banyak nanya, tapi mungkin masih kurang banyak. Oke. Jadi kita harus paham darah tersebut pada saat ambil dari tubuh kita itu tidak bisa langsung dipakai. Itu harus melalui proses-proses yang cukup panjang, namanya screening. Di screening tersebut banyak yang dilakukan, termasuk dari kualitas darah, kebebasan free ya maksudnya dari jenis penyakit tertentu, contohnya hepatitis, spilis, HIV, alergi dan berbagai jenis penyakit lainnya. Nah, kita harus pastikan bahwa darah tersebut setelah ambil dari tubuh kita itu benar-benar sampai ke pasien dengan kondisi yang sebenarnya gitu, yang benar-benar sehat bermanfaat bagi si pasien. Jangan sampai nanti sampai ke pasien tapi jadi masalah baru, contohnya jadi alergi atau sejenisnya. Jadi kita harus pahami darah tersebut itu memang butuh biaya untuk prosesnya. Darah itu sebenarnya free. Lebih cocok kalau kita sebut biaya pengganti darah. Kenapa? Pertama kantongnya aja udah harus keluar biaya. Kalau teman-teman semua perhatiin, kantongnya sendiri itu ada yang model rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 dan dalamnya itu ada cairan. Yang salah satu tujuannya untuk membuat si darah itu bertahan lebih lama. Lifetime darah itu berbeda-beda untuk setiap jenis komponen, tapi kurang lebih sampai sebulan ada. Nah, disinilah kantong udah ada biaya screeningnya, Belum biaya lagi simpannya lagi ya. ya di tempat penyimpanan dengan suhu tertentu, semuanya itu butuh biaya. Jadi lebih cocok sebenarnya darah itu bukan diperjualbelikan, tetapi kita harus keluarkan biaya pengganti processing untuk dapat darah itu. Karena darah itu tidak sesimpel yang kita lihat, keluar warna merah tinggal dipakai kembali oleh pasien warna merah. Itu prosesnya masih panjang itu. Benar. Karena darah itu ada trombosit, ada plasma, fresh frozen plasma ya, ada PRC, jadi ada berapa jenis. Bahkan di turunan dari plasma itu masih ada krio dan sejenisnya lagi. Oke. Jadi banyak, tergantung jenis penyakitnya apa, komponen apa yang dibutuhkan. Oke, ya jadi terjawab ya untuk teman-teman semuanya. Walaupun aku kemarin udah pernah nanya juga sama Bapak kan, kenapa ada yang bertanya seperti ini. Jadi hari ini kalau misalnya Anda mau donor darah, Anda jangan pernah berpikir darah Anda digunakan oleh kaum-kaum tertentu atas kepentingan yang lainnya. Karena justru dengan Anda mendonorkan darah ini banyak sekali yang mungkin terbantu. Jelas pasti. Udah pasti sekali Karena ya Pak ya. pasien itu kalau yang namanya udah butuh darah, itu berarti nyawanya bisa udah nunggu. terancam. Gak bisa nunggu lagi. Nggak bisa nunggu, nggak Berlomba bisa dengan bilang, waktu. Kalau tengah malam butuh darah, Ya kita harus handle. Iya, makanya harus handle. kenapa Hope senantiasa selalu standby untuk donor darah terus supaya darahnya cukup ya Pak ya. Bener. Jadi Sampai sekarang masih cukup gak sih?
tidak stabil. Artinya kalau menurut saya apa yang disebut cukup, artinya setiap saat itu sudah stabil. Tidak ada yang cari darah di luar lagi, dan dari UTD atau UDD semuanya udah ready ya darahnya ya. Tapi kenyataannya kan sering kita masih ketemu broadcast cari darah gitu, artinya belum stabil. Kalau ditanya kapan stabil, saya kira kalau teman-teman semuanya udah donorkan darah, itu baru stabil. Karena memang kesuksesan dalam masalah darah ini bukanlah hanya tugasnya Palang Merah, bukan hanya tugas pemerintah, tapi sebenarnya tugas bersama. Toh dengan 275 juta penduduk Indonesia, kalau kita cuman harapin saja satu pihak mungkin akan berat sekali. Nah, kita ngomong nih Pak dari darah. Pengalaman Bapak nih ngurus darah. Jadi kan kalau seandainya di sini ada teman-teman yang masih deg-degan untuk mendonorkan darah, mungkin Bapak boleh kasih mereka tips dulu. Oke, tips ya. Iya, karena kan punya ketakutan nih. Kalau mereka ketakutan karena jarum lah, atau mungkin gini Pak, ada orang yang punya ketakutan takutnya jarumnya menular kah atau apa. Ini kan yang sering Bapak jumpai. Ini nah, bagaimana apa yang bisa saya sampaikan? Iya, biar teman-teman sekalian itu, ternyata dengan melakukan hal sederhana ini kamu sudah bisa bantu banyak orang. Kan Bapak sering lihat di lapangan nih, ada orang yang mungkin nangis, yang peluk Bapak, atau mungkin yang kayak mereka terima kasih yang sudah membantu. Mungkin ada satu cerita yang membuat mereka bisa terinspirasi. Ya, jadi teman-teman semuanya harus paham kalau yang namanya butuh darah itu berarti pasiennya udah gawat, udah bahaya. Jadi di sini kita memang benar-benar harus fast respon ya. Sesuai dengan nama yayasan kami, Harapan Oasis Peduli Empati. Belakangnya kenapa harus ada empati? Karena banyak orang yang peduli tapi belum tentu ada empati. Kalau yang namanya kita udah ketemu case cari darah, kita butuh empati, bukannya sekedar peduli. Kenapa? Karena sering memang kita harus berkorban untuk bisa donorkan darah ya. Mungkin lama waktu menunggu, harus tunggu prosesnya lagi untuk kecocokan darah. Itu semuanya memang butuh pengorbanan. Tetapi nyawa orang akan tertolong. Kalau ditanya, banyak gak yang takut jarum? Ya sebenarnya banyak takut jarum. Tapi teman-teman gak perlu khawatir. Sebenarnya ketakutan itu hanya sebuah fobia mungkin ya. Saya sering bercanda dengan calon-calon pendonor. Memang benar ditusuk jarum itu sakit, seperti digigit semut aja. Pada saat waktu mereka udah tusuk baru sampaikan, oh ternyata nggak sakit ya. Ya memang tadi saya lupa bilang semutnya agak besar. Jadi sebenarnya tidak sengeri, tidak seram ya yang dipikirkan oleh teman-teman. Jadi nggak perlu takut jarum. Yang kedua, takut darah. Ini memang benar, ada beberapa kejadian di mana kalau orang lihat darah itu langsung takut. Itu kita nggak bisa hindari. Ini semacam fobia. Tetapi kita harus paham juga, apakah karena kalau kita takut, kita jadi nggak bantu orang lain? Di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana hati nurani kita? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan karena kita takut maka kita nggak berani. Coba pikirkan, kalau kita yang butuh atau keluarga kita yang butuh, orang kita yang sayangi butuh, apakah orang lain akan bantu kita? Jawabannya iya, orang lain akan bantu kita. Sebelum kita membutuhkan, bagusan kita bantu orang lain duluan. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Kalau masalah pingsan dan sejenisnya, itu sebenarnya hal-hal yang memang sangat bisa dijelaskan, tetapi sudah pasti bukan masalah besar. Ya, itu bukan masalah besar. Karena saraf kita, nadi kita itu adalah otot polos. Artinya pada saat kita ketakutan itu aja bisa membuat otot polos ini tidak dikontrol oleh otak. Jadi banyak hal yang menyebabkan itu bisa pingsan karena ketakutan sesaat pada saat lihat jarum. Tetapi biasanya hanya sekitar 5 menit, 10 menit udah selesai, udah aman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Nah, mungkin sebagai tambahan, kenapa kita butuh peduli ya di bidang kesehatan ini? Kebutuhan darah di Kota Medan dan sekitarnya, catatan saya pribadi ini ya, untuk Kota Medan sekitarnya, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, hampir ini boleh dibilang termasuk udah mencakup Sumatera Utara. Karena tempat lain kalau nggak ada darah biasanya fokusnya ke beberapa titik ini, terutama di Medan. Yang saya tahu itu sekitar 12.000 kantong per bulan. Dan sampai saat ini belum cukup. Yayasan Hope sendiri dengan aktivitas per bulan itu lebih dari 50 kantong, itu pun baru bisa sumbangkan sekitar 2.000 sampai 3.000 kantong per bulan. Berarti satu bulan kita butuh banyak sekali juga. Banyak ya, sekali, Pak, ya? banyak. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang peduli? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, apalagi ya pakai ini kalau kamu bersyukur ketemu darah kamu yang umum, gimana ketemu darah langka? Bener. Jadi banyak tanya sebenarnya golongan darah apa saja yang banyak dan langka. Kalau menurut saya saat ini apalagi di pandemi ya, semua jenis darah itu langka.
Tetapi kalau dari urutan yang saya tahu dari pengalaman saya 12 tahun di bidang darah, yang paling banyak itu adalah O+, di bawah itu baru B+, A+, baru AB+. Bahkan AB+ itu kurang lebih sekitar 4% aja dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Nah, di luar itu yang resus negatif. Yang saya sampaikan tadi resus positif. Yang negatif jauh lebih jarang lagi. Bahkan saya 12 tahun ini mungkin tidak ketemu sampai 100 orang yang resus negatif dalam 12 tahun. Jadi memang benar-benar sangat dikit yang resus negatif. Nah, kita pun harus tahu bagi tadi yang teman-teman yang mungkin merasa takut atau tidak perlu donor darah. Donor darah itu kenapa sangat penting? Dikarenakan donor darah itu adalah pengecekan kesehatan secara gratis juga. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Apa yang dimaksud pengecekan kesehatan secara gratis? Kalau teman-teman yang pernah donorkan darah, kita tahu bahwa ada satu form pendaftaran yang kita harus isi pada saat waktu mau ambil darah. Di salah satu poinnya kan adalah nomor handphone kita. Jadi kalau kita udah donorkan darah, tiba-tiba kita di calling dari pihak UTD atau UDD, kita udah harus wanti-wanti hati-hati. Kenapa Pak? Biasanya ada masalah baru kita di calling atau disangsikan bermasalah. Dan tugas kita adalah harus cepat kembali ke UTD atau UDD untuk memastikan bahwa darah kita aman atau tidak. Karena ditemukan bermasalah baru kita ditelepon. Jadi banyak kejadian di mana orang yang kena penyakit tertentu mereka nggak tahu sampai pada saat waktu donor darah baru ketahuan. Contohnya hepatitis. Banyak sering ya Pak? Ya banyak nggak tahu bahwa dirinya udah kena hepatitis. Karena hepatitis sendiri kan bisa bertahun-tahun di tubuh kita. Pada saat donor darah ketahuan. Lebih bagus cepat ketahuan daripada telat ketahuan. Nah disinilah donor darah itu sebenarnya bermanfaat bagi diri kita sendiri dari sisi kesehatan. Ya termasuk pembakaran kalori. Atau mungkin yang mau diet ya lebih cocok itu. Dari sisi siapa yang terbantu itu jelas pasien sangat secara kemanusiaan dan ada sisi di mana kita merasa kita sangat bahagia di mana bisa bantu orang lain dan ini nyawa loh. Ada nggak Pak satu cerita mungkin bisa diceritain ke teman belajar Lisa yang mungkin satu kali tahu gimana yang Bapak pernah donor darah yang menurut Bapak itu adalah cerita yang luar biasa? Banyak ya cerita seperti itu ya. Artinya, salah satunya yang Bapak sangat ingat deh. Oke, saya tiba-tiba teringat ada 2 case. Pertama adalah ini yang saya langsung sendiri ya. Karena sebelum dengan posisi jadi ketua seperti ini ya, sebelum saya bisa bicara banyak seperti ini, tentunya kan saya dari lapangan ya. Sudah terbiasa tengah malam di PMI, bahkan mama saya pun sering temani dulu ya di PMI. Karena nggak berani kasih anaknya malam-malam tengah malam keluar kan. Mama? Ya, jadi memang keluarga saya sepertinya udah terbiasa dengan kondisi saya, kehidupannya di bidang charity kemanusiaan bersama kesehatan. Nah, pernah waktu anak saya yang pertama itu masih umur 2 bulan. Nah, umur 2 bulan, pas ketemu Imlek ya, ketemu Imlek. Jadi tiba-tiba ada kebutuhan darah, ada yang telepon. Ya mungkin bagi sebagian orang kalau di Imlek itu kan nggak cocok ya, ada yang namanya darah gitu ya. Ya namanya butuh darah itu saya harus harus ke rumah sakit. Ya waktu itu saya ke salah satu rumah sakit swasta. Mama saya, istri saya, anak saya, bukan anak pertama, anak kedua. Tunggulah sekitar 2 jam di parkiran di rumah sakit. Saya ke lantai atas untuk donor darah. Ya itu sore-sore jam 6, jam 5, jam 6 gitu. Ada yang butuh darah kita harus standby. Bagi saya kenapa spesial? Karena pada saat itu memang kita sama-sama tahu kalau di Imlek mungkin susah dapat ya. Siapa yang mau donorkan darah? Nah itu oke. Dan akhirnya pasiennya tertolong, saya masih ingat. Yang kedua pernah juga di pas Olenio. Olenio. Dan sebenarnya saya lagi bawa anak saya yang pertama jalan-jalan. Itu cerita sekitar 6 tahun yang lalu. Ya karena ada yang butuh, oleh ini termasuk jarang ada yang sempat diri mau donorkan darah. Nah itu saya ke rumah sakit Damalik dan pasiennya tertolong juga. Jadi Bapak all new-nya jadi di Damalik dong? Iya, sekitar 2 jam juga lah, 1-2 jam. Jadi kita kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan sebetapa bahagianya kita ya, bagaimana nyawa pasien itu tertolong. Karena kalau kita di posisi si keluarga pasien, kita akan bisa rasakan kebahagiaan tersebut. Bahkan dapatkan darah ini hanya salah satu bagian dari tahap pengobatan ya. Belum tentu itu bisa terobati atau tidak. Tetapi minimal kita udah memberikan kesempatan. Maka ada sebuah istilah di mana
Kalau kita memberikan darah kita kepada orang lain, kepada pasien tersebut, berarti kita sebenarnya sudah memberikan harapan kepada si pasien untuk hidup. Give blood, give life. Ya benar, aku jadi teringat, aku punya satu teman, Seri namanya, kalau kamu dengar I give this one to you, aku kasih cerita ini luar biasa. Saya jadi teringat ada satu teman saya cewek, dia itu selalu rutin. Saya sampai dia itu udah pernah ngepost dia entah pernah donor darah berapa kali di dalam hidupnya. Karena kan kalau nggak salah 3 bulan ya Pak sekali ya, 3 bulan minimum ya. Saat ini 60 hari udah bisa. Ya oke. Let's say dia 3 bulan sekali Yes. gitu dia mendonorkan darah. Jadi ada satu ketika dia itu memang selalu bisa langsung Pak ke PMI gitu dia donor. Jadi pada kala itu mungkin nggak tahu hati dia itu kayak merasa udah lama dia nggak donor, dia udah lewat tuh. Tapi pengen balik aja. Pas dia balik rupanya dia bisa aja memang datang, aku mau donor, rutin gitu kan. Pas dia datang rupanya pada kala itu ada orang yang lagi membutuhkan darah. Selesai dia donor, dia mau naik motor dia balik, ada orang yang menyamperin, terima kasih ya Bu, terima kasih ya Bu, terima kasih ya. Waktu dia menceritakan ke saya bisa membayangkan kebahagiaannya dia. Dan dia kayak, apa ini gitu, apa yang diterima kasih. Dia merasa tadi dia mau pergi ke kerja atau pergi ngajar. Jadi dia cuman stop mendonorkan sebentar, terus ada orang yang menyamperin terima kasih dan terima Ya kasih. karena nyawa orang udah bisa tertolong. Dan dia didatang rupanya pada kala itu dia datang di waktu yang dibutuhkan. Padahal dia dia memang niat dia adalah cuman mendonorkan loh Pak. Benar. Dan dari sini kita bisa belajar sekali, memang benar waktu Bapak itu mengatakan terima kasih itu adalah kita memberikan harapan hidup. Benar. Nah, mungkin saya mau sampaikan ke teman-teman juga, apa beda UDD dengan UTD ya dari tadi saya sebut ya. Iya. Jadi yang sebenarnya diizinkan untuk melakukan aktivitas Donor darah di luar fasilitas mereka ya. Contohnya turun ke lapangan seperti itu ya. Ke mall, donor darah. Ini saya dengar ya Sunhope luar biasa ya, ke mall, ke pelosok-pelosok, ke komplek-komplek. Di mana ada makan. orang kita boleh donor ambil darah. Semua dilakukan ya. Jadi yang boleh diizinkan untuk keluar seperti itu adalah unit donor darah Palang Merah Indonesia. Itu under Palang Merah Indonesia. Itu sebutannya unit donor darah. UDD. Tidak semua UDD itu tidak semua PMI itu memiliki UDD. Tetapi kita beruntung di sekitaran kota Medan dan sekitarnya itu ada. Contohnya seperti PMI Medan, PMI Deli Serdang, PMI Langkat itu ada UDD-nya, unit donor darah. Kalau yang rumah sakit instansi pemerintah itu termasuk diizinkan, ingat ya, instansi pemerintah punya. Di sini contohnya adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Haji Adam Malik. Nah, itu namanya UTD, unit transfusi darah. Contoh lain adalah Rumah Sakit Pringadi. Itu termasuk UTD. Nah, kita harus bisa bedakan UDD dan UTD. Tapi sebenarnya sama aja sih. Sama aja ya Pak ya. Jadi bedanya kalau UTD itu ambil darah lebih banyak fokus di pemakaian mereka sendiri. Soalnya saya ambil contoh seperti RSUP Haji Adam Malik. Itu kebutuhan darah mereka sebulan tuh minimal 2.500 kantong per bulan. Jadi untuk penuhi mereka sendiri pun udah sulit. Oke. Kalau PMI mereka ambil screening baru bagi ke rumah sakit. Wah. Itu perbedaannya. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya dengan kita cerita gini masih ragu lu mau donor darah. Iya, bahkan saya sebenarnya orang yang takut jarum. Tapi saya sendiri udah 36 kali kalau nggak salah donor darah. Saya udah nggak ingat lagi karena kertas saya sering ketinggalan di rumah atau di mana. Tetapi ada yang butuh darah kan saya langsung ke lokasi. Nah, jadi banyak nggak tercatat di kertas itu lagi. Bapak tahu nggak saya berapa kali donor darah? Saya nggak pernah dapat kesempatan donor darah Pak. Kenapa? Tensi saya rendah Pak. Jadi saya udah tes berkali-kali. Jadi makanya teman-teman hoki kalian yang bisa donor darah loh. Karena ada orang yang pengen donor. Saya sampai pernah, saya masih ingat tuh. Gak apa-apa, aku makan itu Pak. Apa itu namanya? Kacang hijau dulu. Harapannya biar satu saya balik lagi saya dapat. Dan bahkan saya udah pengen donor darah itu saya menyiapkan harinya untuk biar nggak banyak aktivitas, biar aku bisa dapat. Sudah baca doa duluan. Sampai hari ini belum punya kesempatan itu. Tapi ya sekarang kan pola hidupnya udah lebih makin dengan sehat. adanya kita ngobrol seperti ini ya, podcast seperti ini. Ya, Sis Lisa sebenarnya udah nolong banyak orang. Iya. Makanya itu Pak, saya kan Pak. Saya secara pribadi kebetulan sering nih, semalam aja tadi pagi ada yang nanya, please ada kenalan gak ada butuh donor darah bantu post. Jadi aku itu paling sering kadang ada yang nelpon, ada yang ngechat. Jadi saya merasa bahwasannya mungkin saya gak bisa nolong kalian dengan darah saya,
Tapi banyak sekali orang nggak mengangkat hari donor darah sedunia ini. Ya, dengan Sis Lisa kita ngobrol seperti ini aja. Sudah ada 2 kelompok orang yang Sis tolong nyawanya. Pertama adalah si pendonor darah. Ya, kita berharap mereka sehat-sehat selalu ya. Tapi kalau tiba-tiba ternyata ada sakit tertentu kan ketahuan. Ya. Itu berarti udah nolong nyawa mereka. Darah yang udah disumbangkan oleh orang yang sehat itu ke pasien, dan pasiennya tertolong juga. Dan sudah memberikan Dengan kita harapan ngobrol, hidup. dengan kita ngobrol seperti ini aja udah berapa ratus orang yang tertolong. Kita doakan Pak, semoga ini bermanfaat pastinya. Well, kalau kita tanya tentang donor darah nih, sebenarnya siapa aja sih yang boleh donor darah? Semua orang kah atau gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan ini ya, karena memang penting ya. Banyak yang bertanya juga, sebenarnya siapa aja? Saya yakin teman-teman yang dengar pun banyak yang bertanya. Jawabannya adalah semua orang sebenarnya bisa, tapi dengan tentunya persyaratan tertentu ya. Ini berkaitan dengan kesehatan. Kalau persyaratan yang sangat umum adalah pertama batas umur. Contohnya umur 17 tahun sebenarnya udah boleh donorkan darah. Tetapi harus temani orang tua, atas izin orang tua. Nah, kalau 18 tahun itu sudah bebas. Sampai umur sekitar 60 tahun. Ya. Banyak yang tanya, apakah lewat 60 tahun tuh masih boleh donor darah? Jawabannya boleh kalau rutin. Contohnya 60 hari sekali. Setiap 60 hari gitu. Oh, jadi kalau dia ada yang terskip Pak, apa yang terjadi akibatnya? Tidak diizinkan lagi. Semuanya sebenarnya berkaitan dengan alasan kesehatan. Jadi kalau seseorang itu boleh donorkan darah secara rutin, sampai udah lewat 60 tahun masih boleh. Tapi jarang lewat sampai 70 tahun ya. Biasa sampai 65 aja. Nah, kalau memang rutin itu artinya beliaunya sehat. Kalau sehat berarti boleh donorkan darah. Bagi kami yang mencari darah, itu benar-benar kami sangat menjaga orang yang mendonorkan darah itu tetap dalam kondisi aman, nyaman. Itu penting. Jangan sampai orang yang donorkan darah itu merasa nanti ada yang nggak beres gitu, ada yang nggak jelas. Itu nggak. Kita akan hindari itu. Jadi benar-benar kita sangat menjaga keamanan dan kenyamanan itu. Jadi itulah ada batas-batasannya. Hal lain adalah masalah HB, tensi, itu semuanya dicek. Jadi banyak kejadian di mana seseorang itu sering ya, ini menggunakan kesempatan ini juga, tidak tahu golongan darahnya apa. Saya tiba-tiba teringat ini. Saya juga gitu Pak dulunya, ditanya Pak golongan darahku gitu. Ya, ada satu kisah nyata yang memang kita alami. Kebetulan saya nggak ada di tempat pada saat itu, tapi tim relawan kita ada. Jadi ada satu bapak-bapak itu lagi mau donorkan darah. Biasa kalau kita donorkan darah itu kan harus daftar, siap itu cek tensi, HB, golongan darah ya. Baru kalau semuanya udah lewat, baru ambil bagnya untuk gigi donor. Pada saat waktu masuk ke posisi golongan darah, cek golongan darah, si bapak tersebut mulai adu mulut dengan petugas medis. Setelah adu mulut, sampai emosi loh bapak tersebut. Dites kedua kali, ternyata golongan darahnya tetap sama. Saya masih ingat, golongan darah bapak tersebut adalah B+. Yang kedua kali tes ini, setelah dapat hasilnya, si bapak ini menangis. Akhirnya bapak ini menangis, menyendiri sendiri di samping itu. Jadi ada teman-teman yang tahu kisahnya. Sebenarnya setengah tahun sebelum itu, bapak ini memiliki seorang anak perempuan. Salah satu anaknya yang perempuan kena demam berdarah dan membutuhkan B+, 4 kantong. Saya masih ingat waktu itu. Jadi udah dapat sekitar 2 kantong sampai 3 kantong, masih kekurangan. Dan si bapak nggak tahu bahwa darahnya sendiri itu adalah B+ yang sesuai yang diinginkan anaknya. Dikiranya waktu itu, kalau saya nggak salah, O+. Jadi banyak dari kita yang nggak sadari bahwa golongan darah kita ini sebenarnya apa. Kebanyakan masih mengingat-ingat waktu dulu di sekolah ceknya golongan darahnya apa. Ini salah satu contoh kasus nyata di mana dia sedih tidak karena anaknya nggak tertolong, padahal sebenarnya dia ada peluang untuk menolong karena anaknya butuh B+ waktu itu. Kebetulan tim Yayasan Hope yang memang mencarikan darah untuk si pasien waktu itu. Nah, ini sebuah kisah nyata yang memang jelas terjadi. Dan banyak yang bertanya juga, apakah satu pasien itu sebenarnya hanya butuh 1 kantong darah pada saat lo membutuhkannya? Jawabannya tidak. Dari pengalaman saya selama 12 tahun ini, ada yang butuh sampai 150 kantong. Satu orang Pak? Per orang. Dan waktu itu memang darahnya mengalir terus, tidak bisa berhenti ya. Melahirkan dan terakhir baru tahu ginjalnya bermasalah. Jadi darahnya nggak bisa membeku, tetap mengalir terus, blooding. Ya, itu kenyataan. Jadi
kadang-kadang Bayangkan ya Pak, 150 kantong itu dibutuhkan dalam waktu yang harus cepat, apalagi kan itu melahirkan ya Pak kebetulan ya. Tertolong itu Pak. pas di malam takbiran, saya masih ingat. Waktu itu saya nggak bisa bawa mobil, saya naik sepeda motor ke rumah sakit karena macet. Nah, dalam satu malam tuh sampai besok paginya itulah sekitar lebih dari 150 orang datang untuk donorkan darah. Wow, 150 orang itu luar biasa Ya. sekali. Karena saya masih ingat hari keduanya catatan yang didapatkan itu sekitar 150 kantong. Dengan Ibu berbagai itu jenis terselamatkan. terselamatkan. Dan mereka menyelamatkan ibu itu dan juga menyelamatkan bayi juga ya. Kebetulan ibu itu terakhir memang sempat bangun dan keburu tertolong ya. Bayinya kebetulan bayi tabung ya, waktu itu, bayi kembar. Bayi kembar. Kembar tabung. Oke, waduh Pak, aku kalau teringat tuh bayangkan ya 150 orang yang datang berbondong-bondong. Ya. Dan ini terima kasih sekali Anda semua orang Hope yang benar-benar ya you give hope to people. Ya, waktu itu antara Hope sudah mulai jalan dengan Nama waktu itu Hope. bukan masalah Hope lagi loh. Iya. Itu benar-benar kombinasi semua pihak sama-sama mendukung untuk carikan Itu tersebut. kebetulan Pak Samsudin yang Kebetulan saya salah satu dengan di rumah sakit dengan beberapa teman yang langsung handle di tempat. Oke. Antriannya cukup panjang waktu itu. Dan yang luar biasa ini orang yang datang donor tuh di malam takbiran, mungkin ada orang liburan dan mereka Kebetulan waktu itu si pasien itu salah satu dosen. Nah, tapi memang banyak yang nolong itu di luar mahasiswa ya. Karena mahasiswa kadang-kadang masih muda, mereka Enggak. belum berani. Iya. Belum berani coba. Tapi ya itulah beberapa kisah di mana kita harus tahu golongan darah kita apa. Udah itu kita harus tahu bahwa satu orang pasien itu sering ketemu case di mana butuhkan lebih dari satu kantong dan satu kantong kita itu sebenarnya bisa menolong 3 nyawa. Pernah dengar satu istilah Setetes darah. your blood can have a 3 life ya. Iya. Biar sering dibuat tuh. Apa saja sebenarnya? Itu sebenarnya penjelasan yang paling umum ya, paling gampang adalah karena darah kita itu kalau kita ambil itu namanya whole blood. Oke. Ya. Tetapi whole blood ini sendiri terdiri dari PRC, sel darah merah, dari fresh frozen plasma, dari trombosit. Ya, contohnya trombosit ada 50 cc, PRC-nya ada 150 cc, sisanya fresh frozen plasma. Oh, jadi Nah, jadi kalau pasien dengan kebutuhan tertentu, ya sebenarnya bisa pakai bagian komponen tertentu aja. Oke, makanya your blood can save 3 life. Ya. Oke, saya juga belajar hari ini hal baru. Saya pernah dengar, tapi saya kiranya ya Pak ya dibagi 3 loh. Rupanya maksudnya 3 itu dibagi 3 dipakai Ya. dikit-dikit. Rupanya maksudnya 1 itu tergantung kebutuhan. Trombositnya. Jadi kalau PRC itu kan ambil dari darah langsung gitu. Whole blood pun sama. Plasma pun sama juga. Harus ambil proses dari darah itu melalui screening. Tetapi khusus untuk trombosit itu mungkin aja diambil dari tubuh manusia secara langsung. Itu yang namanya pendonor aferesis. Kan kita sering dengar pendonor aferesis, dibutuhkan satu orang pendonor aferesis dengan berat badan misalnya 60 kilo ke atas. Itu yang langsung ya Pak ya? Langsung ke mesin. Langsung itu sekitar ke mesin. 2 jam. Jadi apa bedanya dengan whole blood yang kita berikan ya? Jadi kalau dalam whole blood itu standar saat ini kan 350 cc. Di dalamnya kan ada 50 cc trombosit. Kalau satu pasien misalnya butuh contohnya 250 cc trombosit, mungkin aja diambil dari 5 kantong darah whole blood itu. Tetapi ada batasan-batasan di mana kalau udah simpan di tempat penyimpanan lebih dari berapa jam, trombositnya nggak bisa diambil lagi, kantongnya dalam bentuk kantong seperti apa, rangkap berapa, itu semuanya kan sebuah tantangan. Tetapi yang paling jelas adalah tubuh kita itu bisa mengambil trombositnya keluar langsung 250 cc. Bisa. Dan tadi ada singgung juga mengenai donor darah itu 60 hari baru boleh donor. Itu kalau untuk pendonor full blood. Tapi kalau untuk donor darah seperti trombosit itu beberapa minggu saja sudah bisa, nggak perlu sampai sebulan. Yang penting tubuh kita sehat. Kita harus tahu jenis yang dibutuhkan juga ya Pak. Itulah yang mungkin admin kami pelajari dan bisa lebih cepat untuk dapatkan darah. Wow, oke Pak, melalui kesempatan ini, jika Bapak diberikan kesempatan untuk teman-teman, apa sih hal yang pengen Bapak sampaikan sekali kepada teman belajar LIS? Ini boleh disampaikan satu aja atau banyak? Boleh banyak. Karena kalau seperti kita yang hobi bicara ini banyak yang mau kita sampaikan ya.
Saya mungkin yang simple aja. Sebenarnya kita semua, termasuk teman-teman ya, itu memiliki potensi masing-masing. Artinya kita harus sadari, kita memiliki potensi untuk menjadi orang baik, bisa berbuat baik, kita memiliki potensi tersebut. Banyak orang yang nggak menyadari bahwa nggak tahu apa yang mau dibuat untuk bantu orang lain. Sebenarnya banyak. Ya, bisa saja dengan keterampilan kita bisa membantu banyak orang. Contohnya, yang jago di foto, video, merekam seperti ini, nah itu kan termasuk sudah membantu orang lain juga. Jadi setiap orang itu masing-masing ada potensinya. Seperti kami yang hobi bicara, ini juga bisa membantu orang Teman-teman lain. yang mendengarkan juga bisa memberikan potensinya dengan klik like, comment, share. Kali aja yang butuh ya Benar. Pak. Jadi yang dengar ini kan, yang ikut ini kan berarti orang yang memang aktif di sosmed juga. Dengan share tersebut, mungkin saja sudah ada nyawa yang tertolong. Mungkin aja udah ada pasien yang tertolong. Nah disinilah potensi-potensi yang kita miliki, termasuk donor darah. Jangan menganggap diri kita nggak mungkin lah kita bisa donor. Mungkin berat badan kita lah di atas 45 kilo udah boleh ya. Nah kita harus pastikan bahwa kita tes dulu, bisa nggak? Kalau sudah tes nggak bisa, itu apa boleh buat ya. Tapi minimal kita udah coba. Tetapi kalau kita nggak pernah tes, kita nggak tahu. Ya mungkin aja ada yang bilang tensi saya biasanya rendah lah, seperti apa? Ya itu tensinya kapan kan gitu. Ya kita harus tahu pada saat waktu mau donor itu kan dites tensinya, benar gak bisa atau tidak. Jadi yang penting kita teman-teman semuanya harus tahu setiap orang itu pasti ada potensinya, dan jangan tunggu lagi, coba kita keluarkan potensi kita. Kalau ada yang nggak tahu potensinya apa, silakan hubungi Sis Lisa di komen. Iya baik. Karena beliau ahlinya ya untuk menemukan potensi apa yang terpendam dari seseorang. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Samsudin. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada orang banyak. Thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita sehat selalu. Kesehatan itu adalah salah satu yang terpenting. Jangan sampai telat, jangan sampai menyesal. Ya, kalau kita selagi ada kesempatan, jagalah kesehatan kita, pola hidup, pola makan, Pola tidur. Dan lebih banyak berbuat untuk orang lain agar hidup kita lebih bermakna, jauh lebih bermakna. Terima kasih. Well, nah dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, dari Hope sendiri pengen menyampaikan apa kepada teman belajar Lis? Donor darah itu sangat penting. Tidak perlu khawatir mengenai kekakutan kita atau apa, itu abaikan jauh-jauh. Kita konsen saja bahwa darah yang keluar dari tubuh kita ini adalah kesempatan hidup orang lain. Donor darah itu sangat penting untuk diri kita, untuk si pasien, dan saya yakin bagi yang udah donor darah itu akan merasakan kepuasan batin dan kesehatan yang cukup bagus. Ya, kalau ada kesempatan tambahan lagi, ya Langsung aja Pak. benar. Coba ajak organisasi, perusahaan, atau yang Anda cimpung di dalamnya ya, untuk sama-sama kita buat acara donor darah. Tidak perlu segan-segan, hubungi kami aja di call center atau di nomor kontak saya pun boleh. Coba kita sama-sama buat acara donor darah. Bagaimana kita sama-sama membuat stok darah di Kota Medan ini benar-benar stabil, terkontrol gitu. Jangan sampai suatu saat mungkin saja saya atau keluarga ataupun siapa yang ikut dengar ngobrol kita kali ini yang butuh darah sampai nggak ketemu, nggak dapat. Sangat disayangkan. Kadang-kadang penyesalan itu datang terlambat. Jadi kita masih ada harapan, kita masih ada kesempatan. Cobalah kita donorkan darah kita. Tidak ada salahnya. Itu pun untuk kebaikan diri kita. Bahkan kita bisa tahu, baru kita bisa tahu kadang-kadang mungkin tensi kita rendah, habis kita seperti apa, ternyata kita ada sakit apa. Nah, itu baru ketahuan setelah donorkan darah. Jadi coba kita ajak semua pihak, semua instansi, semua yang berkaitan, sama-sama kita donorkan darah, dan semoga 14 Juni ini ya, momen Hari Donor Darah Sedunia, kita memiliki sebuah visi ya, visi itu tujuan untuk bagaimana Kota Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara secara umum bisa bebas dari namanya kekurangan darah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar. Karena Pak Samsudin sendiri sudah sering melihat kondisi di lapangan orang yang sedih banget hidupnya mencari darah dan nggak dapet darahnya. Beliau ini udah berkali-kali melihat ya Pak, bukan berkali-kali, nggak bisa terhitung jari Sudah lagi. sangat sering. Sudah sangat sering sekali. Jadi harapannya adalah dalam Hari Donor Darah Sedunia teman-teman semuanya
Yuk kita bersama-sama, karena tugas donor darah ini bukan hanyalah tugas pemerintah dan Palang Merah, tetapi tugas kita semuanya. Ya seperti apa Yayasan Hope adalah harapan oasis peduli empati. Banyak orang peduli, tetapi terkadang mungkin kita tidak berempati. Jadi kita berharap melalui Yayasan Hope ini juga teman-teman semuanya bisa tergerak untuk bersama-sama mewujudkan program-program kerja mereka, bersama-sama menyelesaikan masalah darah ini. Seperti yang tadi saya di awal mengatakan bahwasannya semua orang bisa kan menjadi pahlawan kemanusiaan. Kalau Anda juga berkenan untuk menjadi pahlawan kemanusiaan, gak perlu berpikir untuk yang namanya mengeluarkan secara materi tanpa kita sadari tubuh kita juga sudah dihargai dengan darah yang kita bisa bantu untuk memberikan harapan hidup kepada orang banyak. Oke, sampai di sini Lisa Chang Show. Terima kasih sekali Thank Pak you, Samsudin. Sister. Selamat Hari Darah Sedunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Sampai jumpa semuanya. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life changing.